Halo geng, apa kabar para penjelajah teknologi hari ini? Selamat datang di Awan Tekno, Bandara Tengah Laut, tempat di mana teknologi bertemu dengan tantangan lingkungan yang unik. Salah satu aspek penting yang menjadikan operasi bandara ini berjalan lancar adalah penyediaan sumber daya listrik yang andal dan efisien. Lalu bagaimana proses pembangunan bandara di tengah laut ini dapat terrealisasi? Dan dari mana listrik dapat mengalir di bandara tengah laut tersebut? Baik geng, mari kita jelajah tentang sulitnya pembangunan bandara ini hingga dapat digunakan di seluruh dunia. So, buat kalian semua tetap stay di sini. Ada 4 landasan pacu terbesar di dunia yang dibangun di atas laut. Salah satunya adalah Bandara Ibrahim Nasir International Airport. Terletak di Pulau Hulhule di Atol Mel Utara, bandara ini merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke negara kepulauan ini. Bandara ini memiliki satu landasan pacu yang cukup panjang untuk menangani pesawat-pesawat besar seperti Airbus A380. Landasan pacu ini memiliki panjang sekitar 3.200 meter dan lebar sekitar 60 meter. Bandara ini pertama kali dibuka pada tahun 1960-an dengan landasan pacu yang dibangun di atas tanah yang diuruk. Awalnya, bandara ini dikenal sebagai Bandara Internasional Hulhule. Namun, pada tahun 2011, bandara ini berganti nama menjadi Bandara Internasional Ibrahim Nasir untuk menghormati Presiden Maladewa pertama, Ibrahim Nasir. Selanjutnya geng, ada Bandara Kobe adalah sebuah bandara yang terletak di Kobe, Prefektur Hyogo di negara Jepang. Bandara Kobe dibuka pada tahun 2006 sebagai alternatif bagi Bandara Kansai yang terletak lebih jauh di Pulau Roko. Bandara ini memiliki satu landasan pacu yang cukup panjang untuk menangani pesawat jet komersial kecil hingga sedang. Landasan pacu ini memiliki panjang sekitar 2.500 meter dan lebar sekitar 60 meter. Bandara ini dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang di wilayah Kansai dan untuk meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah tersebut. Bandara Kobe terhubung dengan pusat kota Kobe dan wilayah sekitarnya melalui berbagai sarana transportasi. Terdapat layanan kereta api bandara yang menghubungkan bandara dengan stasiun Sanomiya di pusat kota Kobe. Lalu ada juga bandara yang terletak di atas laut, yaitu Macau International Airport adalah bandara utama yang melayani wilayah administratif khusus Macau di negara Cina. Bandara internasional ini pertama kali dibuka pada tahun 1995. Sejak itu, bandara ini telah mengalami berbagai perluasan dan pembangunan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang dan penerbangan. Bandara ini memiliki 2 landasan pacu yang cukup panjang untuk menangani pesawat-pesawat besar seperti Boeing 747 dan Airbus A380. Landasan pacu ini memiliki panjang dan lebar persegi sekitar 3.360 meter dan lebar 3.360 meter masing-masing sisi bandaranya. Bandara terhubung dengan pusat kota Macau dan wilayah sekitarnya melalui berbagai sarana transportasi. Terdapat layanan bus bandara yang menghubungkan bandara dengan berbagai destinasi di lokasi dan sekitarnya. Berikutnya ada juga Henderson Field adalah nama panggilan dari Bandara Internasional Honiara yang terletak di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon, Amerika Serikat. Bandara ini awalnya dibangun oleh Jepang pada tahun 1942 selama Perang Dunia Kedua dan dinamai sesuai dengan Mayor Lofton Air. Bandara ini memiliki satu landasan pacu yang cukup panjang untuk menangani pesawat-pesawat komersial kecil hingga sedang. Landasan pacu ini memiliki panjang sekitar 2.300 meter dan lebar sekitar 45 meter. Bandara Henderson Field terhubung dengan kota Honiara dan pulau-pulau lain di Kepulauan Solomon melalui berbagai sarana transportasi. Terdapat layanan taksi dan bus bandara yang menghubungkan bandara dengan pusat kota serta berbagai hotel dan tempat wisata di sekitarnya. Bandara Tengah Laut ini telah dirancang dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi terkini.
Sistem listriknya didukung oleh berbagai inovasi untuk memastikan kelancaran operasi, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Dua sumber utama listrik yang digunakan di bandara ini adalah tenaga surya dan turbin angin. Keberadaan lahan yang luas di sekitar bandara memungkinkan pemasangan panel surya dengan kapasitas besar. Panel-panel surya ini menangkap energi matahari sepanjang hari, menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk memenuhi kebutuhan berbagai fasilitas bandara. Di samping itu, turbin angin yang dipasang di sekitar pantai bandara memanfaatkan energi angin laut yang konsisten. Dengan teknologi yang mutakhir, turbin angin ini menghasilkan listrik dengan efisiensi tinggi, memberikan tambahan pasokan energi terutama saat cuaca sedang tidak bersahabat untuk panel surya. Selain itu, sistem penyimpanan energi yang canggih juga menjadi bagian integral dari infrastruktur listrik bandara. Baterai lithium-ion yang besar digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan ini. Hal ini memastikan ketersediaan listrik yang stabil bahkan saat kondisi cuaca tidak mendukung atau pada malam hari. Tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan, namun juga keamanan dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan gangguan listrik. Bandara Tengah Laut dilengkapi dengan sistem cadangan yang kuat. Genset diesel menjadi sumber cadangan utama, siap diaktifkan secara otomatis saat terjadi gangguan pada pasokan listrik utama. Dengan perpaduan sistem listrik yang inovatif dan berbagai upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, Bandara Tengah Laut ini mampu menjalankan operasinya secara efisien dan dapat beroperasi secara sempurna, geng. Pembangunan infrastruktur seperti bandara di lokasi yang terpencil atau di tengah laut dapat menjadi tantangan besar, namun juga memberikan potensi luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Langkah yang penting adalah penelitian dan evaluasi lokasi yang tepat. Memilih lokasi yang sesuai memerlukan analisis mendalam tentang kedalaman air, kondisi geologis, dan kondisi cuaca setempat. Ini penting untuk memastikan stabilitas konstruksi jangka panjang. Setelah lokasi dipilih, langkah berikutnya adalah perencanaan desain dan teknis. Ini melibatkan tim ahli seperti insinyur sipil, arsitek, dan ahli rekayasa maritim untuk mengembangkan desain yang kuat dan efisien. Karena bandara akan dibangun di tengah laut, struktur harus dirancang untuk tahan terhadap angin kencang, gelombang laut, dan perubahan pasang surut. Pembangunan sebenarnya melibatkan penggunaan teknologi dan peralatan khusus yang mampu beroperasi di lingkungan laut. Ini termasuk penggunaan alat berat seperti kapal derek laut, platform pengeboran, dan ponton pengapungan. Proses ini memerlukan koordinasi yang ketat antara tim konstruksi dan pengadaan material dari daratan. Setelah struktur dasar selesai, tahap berikutnya adalah instalasi fasilitas operasional seperti landasan pacu, terminal penumpang, dan fasilitas pendukung lainnya. Keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap aspek desain dan konstruksi untuk memastikan operasi bandara berjalan lancar dan aman bagi semua pengguna. Setelah pembangunan selesai, bandara di tengah laut ini harus menjalani serangkaian uji coba dan inspeksi ketat untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik sebelum dibuka untuk operasi publik. Hal ini melibatkan koordinasi dengan otoritas penerbangan dan maritim setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan. Dengan langkah-langkah yang hati-hati dan kolaborasi tim yang kuat, pembangunan bandara di tengah laut dapat menjadi proyek yang sukses, membuka pintu bagi konektivitas baru dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, Bandara Tengah Laut juga melakukan berbagai langkah pengoptimalan dalam penggunaan energi listrik. Sistem manajemen energi pintar dipasang di seluruh fasilitas bandara.
Teknologi ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih efisien terhadap konsumsi energi di setiap area. Dengan pemantauan real-time dan analisis data yang cermat, penggunaan energi dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan kenyamanan atau keamanan operasional. Tidak hanya itu, Bandara Tengah Laut juga menjalankan program investasi dalam riset dan pengembangan untuk terus meningkatkan efisiensi sistem listriknya. Kolaborasi dengan institusi riset dan produsen teknologi membawa inovasi baru dalam penggunaan energi terbarukan dan penyimpanan energi yang lebih efisien. Dengan komitmen yang kuat untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional, Bandara Tengah Laut terus menjadi contoh dalam penerapan praktik berkelanjutan di sektor penerbangan. Semangat inovasi dan kesadaran lingkungan yang tinggi menjadi pendorong utama dalam setiap langkah yang diambil.